kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Para pemaki-pemaki Pak Jokowi yang ketika mereka di zaman Soeharto sudah dewasa, zaman reformasi sudah ada, mereka itu tidak pernah muncul, ya. Karena mereka tahu bahwa ketika mereka berbicara, selesai mereka. Jadi ayam sayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Pak Hasto. Ternyata rekaman yang disimpan di Rusia itu ini toh. Omon-omon ini toh. Bahkan Hasto sendiri menyebut bahwa pernyataan dan tuduhan saya itu tanpa bukti. Cuma omon-omon. Lah bagaimana bisa dilaporkan, didelik hukum kan Pak, kalau cuma omon-omon? Nggak ada bukti percakapan apa antara ini dan ini, bukti video keterlibatan Pak Jokowi dan lain nggak ada. Nah itu kan sebuah opini, sebuah asumsi doang yang dikatakan Pak Hasto. Jauh-jauh disimpan di Rusia ternyata cuma ini toh. Gini loh Pak, kok tuduhan pernyataan tanpa bukti itu kan nanti jadinya kan fitnah. Jadinya kan fitnah kepada Pak Jokowi gitu loh. Kalau Pak Hasto nanti dilaporkan, misalnya Pak Jokowi nggak terima, terus Pak Jokowi melaporkan, nanti Pak Hasto tuduh Pak Jokowi lagi intervensi hukum, politisasi. Aduh, capek deh. Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah videonya. Aduh. Bapak Sekjen, kita dengar testimoni ini ya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistyowati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Menurut Hasto dalam testimoni tersebut, Presiden Jokowi tidak menyisakan benefit atau keuntungan bagi PDIP. Testimoni tersebut sangat tegas dan jelas, menyatakan bahwa tujuan PDIP dalam merebut kekuasaan di Indonesia melalui Jokowi adalah untuk memperoleh benefit dan mengeruk keuntungan yang signifikan bagi kepentingan PDIP. Pernyataan ini mencerminkan pendekatan politik yang lebih mengutamakan keuntungan bagi kesejahteraan PDIP ketimbang fokus pada politik yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Padahal, selama Jokowi menjabat Presiden Indonesia, PDIP memperoleh benefit yang diantaranya adalah jabatan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Ketua Dewan Pengarah BRIN. Sedangkan dalam Kabinet Kerja Jokowi, PDIP memperoleh 4 kursi menteri, dan dalam Kabinet Indonesia Maju, memperoleh 7 kursi menteri. Jadi, kurang apa lagi? Bisnis, proyek, izin tambang, please deh Hasto, tolong jelaskan kekurangan benefit tersebut. Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarno Putri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah
tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PD Perjuangan itu sangat salah. Novel Baswedan dikelabui oleh Hasto, yang mengatakan PDIP sangat keras menolak revisi Undang-Undang KPK, namun jejak digital membuktikan sebaliknya. Pada tahun 2015, PDIP mengajukan revisi Undang-Undang KPK kepada Jokowi, namun ditolak. Kemudian, PDIP melalui anggota fraksinya di DPR, Masinton Pasaribu, menginisiasi revisi Undang-Undang KPK, yang kemudian berhasil menggalang dukungan di DPR, sehingga rancangan Undang-Undang KPK menjadi inisiatif DPR. Setelah revisi Undang-Undang KPK disahkan DPR pada tahun 2019 yang lalu, Jokowi tidak pernah mau menandatanganinya hingga akhir masa jabatannya. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan dan perundang-undangan, apabila Presiden tidak menandatangani suatu undang-undang lebih 30 hari, maka undang-undang tersebut syah menjadi undang-undang. Dan ini coba ya, ini para penonton tuh harus lihat nih. Orang-orang ya, ini bisa dicek. Orang-orang yang memaki, menghina ya Pak Jokowi adalah para pengecut yang tidak berani tampil ketika zaman Soeharto. Coba you name it ya. Dan ini sudah kita bahas semua. Ya. Siapapun mau sebutin siapa? Sebutkan para pemaki-pemaki Pak Jokowi yang ketika mereka di zaman Soeharto sudah dewasa, zaman reformasi sudah ada, mereka itu tidak pernah muncul, ya. Karena mereka tahu bahwa ketika mereka berbicara, selesai mereka. Jadi ayam sayur. Mereka memang ayam sayur, makanya apa namanya? Ya ini penonton ya, coba komen di bawah para pemaki-pemaki Pak Jokowi, ya. Itu ada nggak mereka tampil di zaman Soeharto? Ya. Ini kan yang pemaki-pemaki kan orang tua juga banyak nih kan? Iya. Coba kalian sebutin, nggak ada mereka di zaman Soeharto, tidak ada sama sekali. Ya. Mereka bisa berani ada saat ini karena Pak Jokowi membiarkan ya mereka melakukan hal itu. Ini keren ya. Ya, siapa yang komentar bisa membuktikan para pemaki itu ada di zaman Soeharto? Nggak ada. Ini anggaplah ya, kalau memang video-video yang diluncurkan oleh Pak Hasto itu kita anggap sebuah kebenaran, ya Pak Hasto kan udah ngeluncurin tuh, walaupun banyak netizen atau kita semua atau masyarakat Indonesia kecewa, ternyata dokumen-dokumen yang disimpan yang katanya di Rusia itu ternyata ya itu video-video yang Pak Hasto ngomong sendiri kayak konten lah gitu ya. Ya, anggaplah kita benarkan yuk. Karena apa? Saya setuju itu dibenarkan video itu. Karena saya melihat ada sesuatu yang sangat penting. Ya, ketika Pak Hasto ngomong ya Pak Jokowi membutuhkan dana 3 juta US dollar untuk menggolkan rancangan undang-undang KPK. Nah loh, ini harus dibongkar. Apakah benar setiap rancangan undang-undang yang digodok di legislatif ya itu selalu ada amplopnya? Kan dengar begitu. Nah ini nyata nih, yang menerima juga berarti bagian dari Pak Hasto juga kan, PDIP semua ini. Nah ini benar, masyarakat harus kejar ini, harus kita menuntut Pak Hasto untuk membongkar bukti-buktinya, nggak hanya ngomong-ngomong aja, karena ini membuat gaduh loh. Apa benar gitu ya? Terus siapa yang ngasih duit gitu, 3 juta US dollar, 50 miliar loh itu. Kemudian siapa yang menerima, anggota-anggota DPR-nya, legislatifnya, semuanya gitu, atau siapa sebut nama? Ayo dong dibongkar dong ini nggak bisa loh ini. Ya, jangan-jangan nih ya, kalau kita lihat dari apa yang dikatakan Hasto ini, jangan-jangan memang tradisi inilah yang terjadi selama ini. Itu ketika ada rancangan undang-undang Omnibus Law atau apapun cipta kerja, ya selalu gol di parlemen, itu karena disogok ternyata. Buset, 50 miliar sekali ketok palu. Bayangin. Nah ini nih harus benar-benar Pak Hasto tolong dibongkar. Ya, kita pengen ini dibongkar, jangan omong-omong aja. Kalau ada cuma ngomong-ngomong aja, ini sebuah narasi atau sebuah wacana kosong, kita bisa tuntut Pak Hasto itu, karena ini mencemarkan nama baik ya institusi legislatif yang katanya orang-orang
Hebat di situ. Saya pagi ini habis lihat video yang katanya akan membuat kaget, yang katanya akan membuat tercengang gitu ya kan. Yang katanya disimpan itu filenya di Rusia. Pas saya tonton sampai akhir, saya tuh nunggu momen dimana dia menunjukkan nih kan suaranya Pak Jokowi dengan dia gitu saat berdialog gitu kan, ataupun berdiskusi. Tapi saya dengerin sampai akhir, saya lihat sampai akhir gak ada. Mana yang bikin tercengangnya kata saya ini. Aduh. Ini isinya apa ya? Seperti monolog kalau menurut saya, karena menurut saya nggak kuat nih barang gitu ya kalau dicerna sama publik itu. Ya kalau mau kuat kan harusnya ada percakapan chat ataupun bukti percakapan, entah itu suaranya doang gitu kan. Nah itu baru mungkin publik akan tercengang. Kalau ini isinya sampai akhir saya lihat ya kayak monolog gitu ya. Tapi ini nggak tahu videonya ya baru dirilis atau apa. Yang jelas mana yang katanya akan bikin kaget gitu. Nggak kaget saya ini.